Oke ya teman-teman, selamat bertemu kembali dengan kami dari Mentari Timur Channel. Dan yang mana pada kesempatan kali ini saya berada di lahannya Pak Joko ya. Ceritanya begini teman-teman ya, kemarin Pak Joko ketemu sama saya, dia bilang bahwa porangnya itu tidak memakai kimia sama sekali, tapi tumbuhnya sangat subur. Akhirnya saya penasaran dan saya datang ke sini. Ternyata betul ya teman-teman, uh, porangnya Pak Joko ini sangat subur sekali, walaupun tanpa kimia ya, tanpa kimia sama sekali teman-teman. Nah, seperti apa nanti keterangannya ya, kita tanya-tanya sama Pak Joko. Dan sebelum Anda menyaksikan video saya, itu bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, share, like, dan komen biar channel saya bisa berkembang. Oke ya teman-teman, kita temui Pak Joko yang sedang berada di sana ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, sangat subur sekali. Apa rahasianya ya, kita tanyakan sama beliau. Nah seperti ini teman-teman ya, itu dia rupanya Pak Joko sedang bersih-bersih rumput ya. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Ini saya mau minta keterangan sama Pak Joko. Ya. Kemarin kan ketemu saya, katanya porangnya tidak memakai kimia, tapi hidupnya juga subur ya. Dan alhamdulillah ya, kita ketahui bahwa kalau pakai kimia sekarang itu agaknya, kalau pemasarannya agak susah. Ya mungkin permintaan dari luar negeri tidak pakai kimia, dan akhirnya Pak Joko juga mengikuti anjuran dari pabrik. Ini memang benar ya Pak Joko, tidak pakai pupuk kimia sama sekali? Ini saya awalnya memakai pada tahun yang lalu. Ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan. Kalau pertumbuhan memang bagus, batangnya juga oke, daunnya juga lebar-lebar, namun untuk umbinya itu tidak sedengan, dan juga banyak yang kena porong istilahnya, bosok-bosok itu, jadi keluar-keluar. Alhamdulillah kami tadinya hanya coba-coba, saya menggunakan sabut kelapa yang notabene banyak mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Ternyata hal itu saya praktekkan. Ini ternyata juga betul. Kalau ponang saya ini sama sekali tidak berbau kimia sama sekali. Cuman organik dari sekam sekam bakar, dan kemudian kami tambahin nutrisi pelengkapnya adalah dari sabut kelapa. Kebetulan tetangga saya kok ya jualan kelapa, daripada dibuang saya manfaatkan. Alhamdulillah hasilnya seperti semacam ini. Ini juga baru tanaman kemarin. Jadi baru saya umbi sekitar bobot setengah kilo lah, tidak ada setengah kilo, sekitar 2 on lah, 2 on. Jadi hanya kecil-kecil ya. Dulu alhamdulillah. Ini awalnya olah tanahnya gimana Pak? Cara olah tanahnya gini, tanah begitu musim kemarau itu saya istilahnya didengkel lah istilahnya, dicangkul ya, dicangkul itu, kemudian saya taburi dengan pupuk sekam bakar. Kemudian sedikit kami beri pupuk kandang dari fermentasi itu, tapi yang lebih banyak itu sabut kelapanya, karena ternyata kandungan nutrisi kokocit itu ternyata sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, dan itu pelengkap dari 9 unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan, utamanya juga termasuk pengaruhnya, juga termasuk tanaman saya ini buah jeruk nipis ini. Jeruk nipis ini tadinya hanya yang krik saja itu, tapi alhamdulillah dengan adanya sabut kelapa ini mungkin ya pengaruh dari nutrisi dari sabut kelapa, dan alhamdulillah juga semacam ini. Buahnya juga kemarin itu sudah kami petik ini untuk jeruknya nipis. Iya. Ini tanam bulan berapa Pak Joko ini? Ini saya tanam bulan 9. Bulan 9 itu saya memasukkan umbi, kemudian
musim hujan pertama itu sudah mulai brucuk-brucuk istilahnya, dan Ya. sekarang posisinya semacam ini. Berarti sekam bakarnya setelah ditanam atau sebelum ditanam? Sebelum ditanam. Jadi kita aduk pada waktu olah tanah. Iya, olah tanah itu. Jadi tanah masih kasar, baru waktu tanam itu kami gemburkan, dicampur dengan, dan tidak lupa dolomit. Ya, jadi dolomit, tidak lupa dolomit. Berarti waktu olah tanah dikasih dolomit juga ya? Ya, betul ya. Itu untuk mengurangi kadar keasaman tanah. Biasanya semacam ini, dan alhamdulillah juga itu yang agak selatan itu juga bagus-bagus. Dan ini juga katak yang saya tanam ini, Pak. Jadi Oh, ini dari katak. nah, ini dari katak langsung, sehingga kami apit dengan nutrisi, dengan kokopit itu, dan hasilnya juga seperti ini. Ini Sudah. kataknya kecil-kecil. Sudah mulai tunas kedua ya, Ya, Pak? alhamdulillah ini sudah mulai tunas kedua itu. Nah, ini kan sudah tunas kedua, bagus. Rata-rata semacam ini. Ya, terus jarak tanamnya yang ukuran 2 on tadi berapa, Pak? Jarak tanamnya sekitar 30-40. Ya, 30, ini 40. jaraknya yang 2 onan. 30-40 teman-teman. Yang bibit dari umbi mini Sekitar 2 on Sekitar kurang, 2 on. maksimal 2 on bibitnya nih. Jadi tidak terlalu besar. Memang saya berusaha untuk tanpa kimia sesuai dengan anjuran dari pabrik, karena kedepannya mungkin ya insya Allah kami akan tanam lebih lebih banyak lagi. Dan Terus ini selain pupuk dasar, ya, untuk pupuk susulannya gimana, Pak Joko? pupuk susulan saya menggunakan tetap sekam bakar, cuman ya agak dipiurkan di atasnya itu aja. Iya. Kecuali Ada itu saya tidak pakai sekam pupuk bakar, yang lain. tidak ada komposnya yang dari kotoran hewan. Tidak ada. Itu terus awalnya kami juga menambah lagi dari dari daun jati yang sudah kering itu. Oh, istilahnya pupuk hayati dari daun Ya, dari daun jati sudah yang kering ya. busuk. Itu daripada dibuang sia-sia dibakar juga itu saya masukkan sini. Pada Oh. waktu kami mengolah pertama itu, Iya, itu kami campur. berarti untuk tanam porang yang paling pokok itu olah tanahnya dulu, Pak ya. Betul, Pupuknya betul. di Ya, awal musim itu berarti. Ya, oke. Jadi sekitar bulan 9 itu kita sudah siap untuk tanahnya, dan kemudian yang paling bagus tetap kita campur dengan daun-daunan pupuk dari hayati itu. Kemudian ya kohinya kotoran hewan ya sebagai ya perangsang aja lah, perangsangnya dari kotoran hewan. Ya, untuk nutrisi yang dari POC, Pak. Ini dikasih apa tidak ini? Untuk dari POC saya menggunakan organik cair itu. Oh, tetap pakai organik cair. Tetap ya organik Atau- cair. Nah, itu berapa kali 1 bulan? Itu 1 bulan cuma 1 kali. 1 kali. Kalau lebih sering lebih bagus sebenarnya ya. Mestinya gitu, tapi kami juga menggunakan pengiritan biaya. Kalau 1 bulan tidak cukup, kenapa kita terlalu sering ya? Iya, iya. Ya, untuk mengurangi menekan biaya yang kita. Oke. Alhamdulillah. Terus gini Pak Joko, keuntungannya kalau tanpa kimia itu kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya? Kalau tanpa kimia itu memang kalau dibandingkan secara nyata dengan yang menggunakan kimia, itu memang seakan-akan baik yang menggunakan kimia. Ya. Namun sisi kualitas dari ponang Bibitnya. itu, dari bibit maupun dari hasilnya itu kebanyakan kalau yang menggunakan kimia itu banyak yang terganggu, istilahnya porong atau apa itu. Terus ada yang busuk-busuk. Nah, kemudian banyak yang busuk-busuk. Tapi alhamdulillah kalau yang dari organik ini saya sekitar kemarin itu saya bongkar sekitar 2000 batang itu yang kena porong tidak ada 10. Yang kena apa? Yang kena porong. Yang kena porong. Ya, tidak ada 10. Berarti itu berdasarkan pengamatan Pak Joko sendiri, Iya, bukan iya, dari saya- kata teman-teman. Oh itu enggak. Itu saya langsung, apapun saya praktek langsung, sehingga saya apabila menyampaikan itu benar-benar apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, dan Iya. hasilnya memang semacam ini kan. Iya, apalagi itu desas-desus katanya permintaan harus organik itu Pak ya dari Iya, teman-teman. apalagi itu. Ya, betul. Mudah-mudahan petani yang lain juga meniru seperti ini Pak. Ya, Ya. mudah-mudahan aja. Karena kita juga memperhatikan kesehatan juga. Terus harapan Pak Joko untuk porang ke depan bagaimana Pak Joko? Ya kalau bisa, saya berharap mudah-mudahan nanti dari porang-porang yang produk dari para petani ini nanti akan untuk penyaluran penjualannya itu lebih lancar lagi, dan mudah-mudahan juga bisa mengangkat ekonomi utamanya bagi para petani porang. Iya. Oke, terima kasih Sama-sama keterangannya Pak Joko ya. Mudah-mudahan Amin. ini ditiru sama teman-teman Amin. bahwa untuk tanam porang itu tidak harus pakai kimia, Ya. malah Kalau tidak situ bagus ya. Tidak bagus. Tidak bagus. Pokoknya Berarti intinya pakai tidak usah pakai kimia, cukup kita menggunakan organik saja. Monggo dari organik jenis apa, kohe atau dari dedaunan yang sudah
busuk itu, syukur bagi kita bisa menggunakan limbah yang tidak dipakai. Contohnya saya menggunakan sabut kelapa. Oke, terima kasih Pak Ya, Joko. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga lahannya Pak Joko ya teman-teman, sangat besar sekali walaupun tanpa kimia.